Halo, saya Rifki. Di video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana menghasilkan nilai SPL dari sebuah rekaman WAV. Langsung saja, jadi kasusnya adalah saya punya sebuah file WAV, ya kira-kira waveform gitu kan. Kemudian itu kan tersimpan sebagai WAV. Nah, dari WAV ini ingin kita ketahui nilai SPL yang satuannya dB itu berapa. Nah, kalau misalkan saya asumsi kalian sudah punya Audacity, jadi harus menginstal Audacity dulu atau yang semacamnya, Audition atau ya Digital Audio Workstation untuk menunjukkan waveformnya. Kita coba buka sebuah sinyal WAV yang sudah kita rekam. Abaikan ada di sini ada 4, tapi perhatikan di satu saja ini. Ini kan waveformnya. Kemudian kita ingin tahu berapakah nilai SPL yang dimainkan oleh si rekaman ini. Kita coba mainkan play ya. Oke. Kita perhatikan di sini. Kita pause. Nah, hasil playback levelnya itu menunjukkan angka berapa? Minus 21 sampai minus 18. Oke, minus 21 sampai minus 18 dB. Make sense nggak? Nggak. Aneh. Desibel kok minus? Iya, kenapa minus? Karena ini adalah dB elektronik yang dihitung oleh si komputer kita. Semua komputer pasti keluarannya seperti ini, tidak memiliki hasil keluaran dB analog yang misalkan suara manusia sedang bicara 60 dBA misalkan. Keluarannya nggak akan seperti itu, tapi dari bentuk skalanya pun berbeda. Jadi puncaknya di sini adalah 0. Puncaknya adalah 0. Peak tertinggi dari sebuah sinyal adalah 0 dan ke bawahnya itu minus. Ini untuk dB elektronik seperti ini. Nah, sedangkan dB yang kita inginkan itu kan dari bawah itu 0 di bawah, lalu ntar di atasnya ya positif 50, 90 dan seterusnya. Yang kita inginkan kan nilai SPL yang semacam ini. Nah, caranya bagaimana? Pertama-tama kita harus membuat sebuah rekaman suara white noise yang kita sudah ketahui level desibelnya. Nah, untuk itu sebenarnya filenya sudah saya buka. Saya sudah melaksanakan pengukuran white noise. Jadi saya sudah merekam white noise. White noise itu apa? White noise itu adalah noise yang white noise itu memiliki seluruh rentang frekuensi. Jadi kita punya speaker misalkan. Speaker ini memancarkan sebuah sinyal suara yang hampir flat. Ya, hampir flat atau berkontribusi seluruhnya di seluruh rentang frekuensi. Jadi kalau saya punya di sini level, lalu di sini adalah frekuensi, maka white noise itu akan flat, memenuhi di seluruh level di sini. Ini yang kita inginkan. Jadi saya memiliki reverberation chamber. Nah, reverberation chamber itu apa? Ruang dengung. Di ruang dengung adalah sebuah ruangan yang sisi-sisi bidangnya itu tidak straight langsung kotak gitu. Jadi dia itu bagaimana caranya membuat sebuah ruangan ini tuh sangat memiliki waktu dengung yang panjang. Contohnya itu kamar mandi, ya kan. Meskipun kamar mandi itu tidak didesain sebetulnya untuk ruang dengung, tapi
tahulah kalau kita sedang di kamar mandi, waktu dengungnya itu panjang, ya kan? Jadi enak buat nyanyi gitu kan kadang-kadang. Oke, jadi kita letakkan speaker tadi itu, speaker di ruang dengung. Speakernya memancarkan white noise ya. Kemudian waktu itu saya merekam menggunakan Zoom H2n. Saya merekam menggunakan Zoom penampakan dengan mode spatial audio. Penampakannya bisa dilihat di sini. Ini Zoom H2n. Lalu spatial audio, saya perlu perkenalkan mikrofonnya. Jadi di Zoom ini dia memiliki 5 kapsul mikrofon. Kelima kapsul ini dapat diaktifkan menjadi 4 mode mikrofon dengan memutar jarum ini, memutar jarum arah ini. Dia bisa diatur menjadi mid-side, XY, 4 channel surround atau 2 channel surround. Tetapi pada update firmware terbaru, firmware 2.0, kalian bisa dapatkan itu secara gratis melalui website ini. Ada fitur tambahan baru yaitu spatial audio, yang itu tidak ada di putaran ini. Jadi untuk mengaktifkannya harus masuk ke menu di dalamnya. Ini jadi ada spatial audio ini sudah sejak 2016 kalau nggak salah. Sudah ditambahkan. Nah, saya menggunakan mode ini untuk merekam. Nah, langkah berikutnya adalah mencatat gain. Ini penting sekali. Jadi seperti kita tahu, Zoom H2n memiliki gain, putaran gain yang bisa diatur. Ini mic gain. Jadi ini diputar pada arah berapakah dia aktif saat kalian merekam. Ini harus dicatat dan harus sama. Nah, pada saat perekaman saya menggunakan gain kalau tidak salah 5. Jadi rekaman white noise ini gainnya adalah 5. Kemudian kita udah punya speaker, kita punya Zoom H2n, berikutnya adalah SLM. Di SLM ini kita perlu untuk tahu berapakah SPL sebenarnya. Pada saat pengukuran saya sudah mengukur langsung ke pembobotan A ya. Jadi sudah di pembobotan secara A, dan saya atur bagaimana si speaker ini agar memancarkan 80 dB A. Jadi awalnya speaker ini kita nyalakan pelan-pelan dari 50 dB. Kita keraskan sampai mencapai 80 dB A. Gimana cara tahu 80 dB A? Pakai SLM. Akhirnya dapat 80 dB A. Lalu kita rekam. Hasilnya inilah jadi file WAV ini yang memiliki tingkat tekanan suara 80 dBA. Isinya adalah sinyal white noise dalam perekaman mode spatial audio. Oke, kita langsung aja praktek menggunakan real time analyzer. Kita minimize. Jadi ada aplikasi lagi, acoustic analyzing system, real time analyzer. Aplikasi ini berbayar, namun bisa dicoba di trial. Nama websitenya DSSF, lupa. Mana ya? Oh, in DSSF IMEC. Nah ini Inggris. Oke, jadi kalian bisa download trialnya selama kalau nggak salah 30 hari. Ini bisa untuk Windows 10 64 bit, yang 32 bit juga ada, Windows 7 ya bisa. Download di sini. Nanti isinya adalah RTA atau RA,
real time analyzer, sound analyzer, dan apa environmental apa ini, noise measurement system sih. Ini environmental noise analysis. Oke, kalian dapatkan di sini. Kalau mau beli $98. Jadi filenya RTA sudah siap di sini. Lalu kita masuk ke recorder. Seperti saya sudah bilang, saya sudah memiliki rekaman file white noise 80 dBA menggunakan H2n spatial audio. Kita buka, kita load ya. Load desktop, kalibrasi, white noise spatial audio. Nah, inilah sinyal white noise tersebut, ya kan. Nah, ini sepertinya tidak mendukung ukuran channel. Jadi kita tadi udah buka di Audacity kan. Di Audacity ini ada 4 channel. Yang terbaca di recordernya RTA itu hanya 1 channel. Nggak masalah. Kita memang hanya butuh sinyal white noise ini. Nah, kita akan memplayback. Modenya kita akan memplayback, memainkan kembali rekaman ini. Oke, recorder kita letakkan di sini. Misalkan kita buka FFT analyzer. Nggak apa-apa. Kita akan membuat file kalibrasi mikrofon terbaru. Mikrofon apa? Zoom H2n Spatial Audio. Kita klik calibration, kemudian edit. Oke. Ternyata dia langsung otomatis memainkan file ini. Secara otomatis. Pembacaannya di sini masih sembarangan. Oke, nggak apa-apa. Kita pilih spirit. Jadi kita pisahkan. Kalau common kiri dan kanan artinya sama. Kita pilih separasi. Kita pisahkan antara channel kiri dan kanan. Jadi suara yang kalian dengarkan kalau masuk di rekaman video ini adalah sekeras 80 dB. Sekeras 80 dB, tapi terbaca di sini sebagai dBA, 62. Untuk itu kita harus mengoreksinya dengan menarik kontrol ini. Kita harus mengatur ke 80. Ya, sekitar ini. Karena dia memang agak di bawah 7980, bukan 81, 7980. Nah, kita beri nama. Zoom 2n. Ini juga kasih nama. Oke, sudah. Right channelnya masih belum diperbaiki. Ini juga 80. Oke, lalu diatur frekuensinya 1000, levelnya 1000 Hz, 0 dB, set. Kemudian new, karena ini masih kosong kan, new. Save new microphone calibration data, are you sure? Oke, tersimpan sudah. Ini kita klik. Bener kan, 80, awaiting. Kalau flat ya 85. Kalau A 80. Oke, sekarang di sini sebelumnya kan kosong. Sekarang harusnya sudah aktif. Tulisannya Zoom H2n atau apapun yang kalian beri nama di profil mikrofon kalian. Nah, kalau ini di start, ya kan, dia akan memainkan rekaman ini lagi. Nah, sebagai tampak di sini sekitar 15 detik. Dia baru ada white noise. Sementara ini belum ada. Jadi dia masih kayak masih naik dikit, tapi belum bener. Kita atur frekuensi pembuatan A ya. A. Udah itu aja. Octave bandnya 1 ini kita pilih octave. Ada port spectrum, kita pilih octave band aja. Kita nyimpan. Nah, sekarang keluaran yang kalian mainkan itu adalah 80 dB A hasilnya itu. Udah benar kan Zoom 2 ini? Jadi benar 80 dBA. Lalu kita ingin misalkan menyimpan data energi ini
Lalu untuk kita olah menjadi LEQ, L10, L15, L90 itu bisa. Caranya dengan klik data record. Sekali data record ini keluar, maka dia akan langsung otomatis merekam. Dia akan merekam setiap detik. Ini kan record timing automatic interval 1 second. Jadi setiap detiknya dia akan menangkap kekuatan sinyal di sini. Kekuatan sinyal di sini ada berapa? Jadi ini ada left and right, semuanya left and right, 2 channel berarti. Lalu ini adalah 31,5 ini hertznya. Jadi di sini selain overall left dan overall right, ada komponen frekuensinya. Jadi sampai 250, 500, 1K, 2K, sampai 16K. Itu semua ada informasinya. Mau diolah seperti apapun bisa. Nah, untuk rekaman ini kan memang ini adalah white noise, maka otomatis keluarannya kan hanya 80K. Boring banget kan. Memang gunanya file kalibrasi itu hanya untuk ya menyamakan saja, butuh 80 dBA. Oke, kunci. Nah, sekarang mulai saat ini kalau saya punya Zoom H2n, lalu saya mainkan ke mode spatial audio, lalu saya taruh di taman itu merekam, kan di taman kan nggak akan bersuara seperti white noise kan, dia akan bersuara ya orang jalan, ada hewan misalkan, ada burung, ada pohon-pohon, ada anak kecil bersuara, ada orang bermain, ada orang berlari, semua akan masuk di rekaman spatial audio itu. Lalu saya mainkan di sini, maka saya bisa tahu berapakah nilai energinya SPL dalam dBA. Atau misalkan mau merekam dalam dB saja, itu juga bisa. Maksudnya butuh dalam dB saja, itu bisa. Nah, katakanlah saya sudah cukup data recording ini sudah cukup. Ini ada informasi secondnya, detiknya, terus nomor urut dan datanya. Katakanlah cukup, klik stop. Dia akan berhenti otomatis. Nah, kemudian kita save file. Kita simpan di desktop sebagai nama data SPL white noise yang isinya cuma 80 dBA. Tersimpan di desktop. Kita coba buka. Tampilannya akan berantakan mula-mula, tapi kadang-kadang sudah benar otomatis, saya nggak tahu kenapa. Kita klik ini, lalu klik data. Jadi di Excel ada fitur text to column. Nah, CSV kan koma separated value kalau nggak salah. Jadi adalah nilai-nilai yang dipisahkan oleh koma. Data kita kan terpisahkan oleh koma. Kita ingin membuatnya menjadi tabel atau kolom. Maka kita pilih delimited, next. Lalu bukan tab, kita pilih koma. Nah, langsung keluar cara yang benar seperti apa. Next, finish. Yep, inilah data kita. Kita punya data urutan rekaman, lalu detik keberapa dari file WAV-nya, lalu ada overall left, overall right, lalu komponen frekuensinya dari 31,5 Hz sampai 16 kHz. Sepertinya itu bisa diatur deh di FFT Analyzer. Outputnya akan seperti apa, ini bisa diatur 1/1, 1/3, 1/24. Semakin tinggi angka pembaginya, maka ketajamannya itu akan semakin bagus. Kalau 1/1 kan kotak balok besar gitu. 1/3 semakin kecil, 1/6 semakin kecil, 1/12 semakin kecil. Itu tergantung kebutuhan aja. Jadi tergantung kebutuhan kalian ingin mengolah data WAV-nya akan sejauh apa. Nah, untuk yang ada di sini lah 1/1 octave band. Kira-kira itu. Jadi untuk mengolah LEQ bisa kalian cari tutorialnya lagi di internet. Inilah data overall yang kalian butuhkan untuk ingin mengetahui hasil rekaman kalian tuh seperti apa. Jadi sebetulnya akhirnya handy recorder apapun atau mikrofon apapun, perekaman apapun bisa dibilang berfungsi sedikit mirip seperti SLM.
SLM portable lah. Kalau SLM kan mahal ya. Karena SLM pun juga ada tingkat-tingkatnya sih. SLM laboratorium maka presisinya tinggi. Tapi kalau SLM yang nggak begitu teliti tapi cukup lah gitu. Kita bisa menggunakan HP kita mungkin. Caranya bagaimana? Ya tadi, pergi ke reverberation chamber, lalu kalian harus punya speaker yang bagus, yang flat, nyalakan white noise. Kemudian white noise-nya itu atur bagaimana caranya. Kalian punya SLM yang bagus ya, katakan 85 dB gitu. Kemudian HP itu merekam ngasal aja lah white noise itu. Taruh kira-kira 1 menit, stop, selesaikan recordingnya. Ya sudah, file WAV yang ada di HP kalian itu adalah 85 dB. Sesuai mikrofonnya si HP kita. Bisa kita lihat di sini, ini kan spasial audio ya. Ternyata frekuensi speakernya kan flat, tapi ternyata penyerapan si mikrofon nggak flat. Ya itulah, nggak apa-apa. Ya ini malah hilang, nggak tahu kemana ini hilang nih. Ya gitu. Jadi tapi ini cukup flat di 400 sampai 4K. Lumayan ini untuk kebutuhan akustik ruang misalkan. Oke, sampai situ. Kalau ada pertanyaan ya bisa tanya-tanya di komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Rifki.